Ya, saya melihat figur yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno itu adalah Bapak Jokowi. Apa buktinya? Bung Karno mengajarkan dekat dengan Wong Cilik. Bung Karno mengajarkan begitu. Jokowi dekat sama rakyat. Tidak ada presiden selama ada Indonesia yang mengunjungi rakyatnya, mengetuk rumah rakyatnya, bahkan pada saat COVID, pada saat orang banyak yang takut, dia ketuk rumahnya, dia bantu, dia sapa rakyatnya. Tidak ada, saya rasa, cek sama Pas Pampres dari berapa generasi. Ada nggak presiden Indonesia yang paling terbuka, paling longgar, bisa ketemu, bisa memeluk, bisa merangkul, bisa mendengar, bisa kadang di stopin di tengah jalan. Dekat sekali dia dengan Wong Cilik itu, seperti Bung Karno. Kemudian, kalau mau bicara soal bagaimana menghadapi tekanan asing, Bung Karno membuat non-blok tahun 55 di Asia Afrika, Gunung Asia Afrika di Bandung. Apa tujuannya? Bagaimana blok negara-negara Asia dan Afrika bersatu supaya punya bargaining kepada blok Barat waktu itu dipimpin Amerika Serikat, dan blok Timur waktu itu namanya Uni Soviet sebelum pecah, Rusia dan lain-lain. Pak Jokowi, berapa banyak event-event internasional yang ada di Indonesia? Kita lihat bagaimana dengan RRC, bagaimana dengan Amerika, bagaimana dengan Rusia. Bagaimana dia datang ke Rusia dan dia datang ke Ukraina di tengah perang dan konflik. Kalau tidak ada wibawa yang luar biasa, ya mungkin bisa ditembak itu. Tapi dia lakukan itu walaupun bertaruh nyawa. Kita lihat Freeport, dari dulu udah ada Freeport. Tapi kenapa baru sekarang Freeport mayoritas sahamnya bisa dikuasai oleh Indonesia di zaman Jokowi? Kenapa misalnya berani sekarang dia di Uni Eropa yang dia bertentangan bahwa kita sebagai negara menengah mau menjadi negara industri, mereka maunya kita tidak boleh melarang ekspor nikel mentah, belum lagi soal sawit. Kenapa? Dulu Amerika, Inggris juga memproteksi negaranya kok, sampai mereka menjadi negara besar, negara industri. Sekarang mereka bilang nggak boleh, ya nggak bisa dong. Kita kan harus bisa memproduksi dan mengolah dulu. Itu dilakukan oleh Jokowi. Kenapa dari dulu nggak? Apa itu bukan ajaran Bung Karno? Ajaran Bung Karno. Memindahkan IKN. Dari dulu itu cita-cita. Lihat Jakarta macetnya kayak gini. Polusinya kayak gini. Polusi udara, polusi suara. Macet, tidak produktif. Semua pembangunan ekonomi, pusat ekonomi ada di Jakarta dan sekitarnya. Visi besar untuk pemerataan kita lakukan. Soal kerukunan, jangan cuma dipidatokan, dikerjakan. Pak Jokowi nggak perlu jadi ketua umum partai kok. Bukan kalau dia nggak dipercaya oleh partai-partai. Mana ada hari begini mau setahun mau lengser, partai mau konsultasi. Kenapa dipercaya? Apa buktinya? Approval ratingnya Jokowi paling tinggi di dunia. Berapa waktu lalu masih ada Narendra Modi dari India. Sekarang paling nggak 75, 76, 77, 80, bisa juga lebih. Ya kan? Jadi dia memang adalah presiden yang dicintai gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah apa yang diinginkan oleh Bung Karno.